fungsi ya, kita akan belajar sama untuk membuat fungsi, menggunakan fungsi dalam, pemrograman web menggunakan JavaScript. Intinya adalah tidak berbeda jauh saat pembelajaran di pemrograman, hanya saja ini nanti menggunakan JavaScript. Mungkin ada beda sedikit untuk sintaksnya, tetapi untuk alurnya, algoritmanya, kemudian cara berpikirnya dalam menggunakan fungsi itu sama ya, menggunakan bahasa pemrograman apapun itu juga sama. Hanya saja kalau bahasa pemrograman yang membedakan terkadang adalah sintaksnya, cara penulisannya saja ada sedikit berbeda. Nah, untuk yang fungsi, kita menggunakan fungsi itu ketika memang nanti dari blok kode yang ada di dalam fungsi itu akan digunakan, mungkin berkali-kali dipanggil, digunakan untuk di pemrograman webnya itu di webnya gitu ya. Nah, kenapa ketika kita masukkan ke dalam fungsi, itu akan memudahkan kita, sehingga tidak perlu, kita menuliskan kembali berulang yang sama. Jadi ketika suatu blok kodenya itu dimasukkan ke dalam fungsi dan kita ternyata, membutuhkannya itu lebih dari sekali, jadi kita tinggal memanggil fungsi yang sudah kita buat tersebut, ya. Nah, dari teman-teman mahasiswa semua ini, silahkan untuk dipersiapkan, Visual Studio Code-nya dibuka ya. Saya juga akan share screen terlebih dahulu. Hmm. Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi nanti di dalam fungsi itu ada suatu blok kode yang nantinya akan dieksekusi atau dilakukan ya, dieksekusi oleh si komputer itu ketika kita panggil fungsinya tersebut. Nah, di dalam fungsi itu biasanya nanti ada parameter juga. Nah, parameternya itu nanti yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan suatu nilai dari fungsinya. Oke, kemudian ya itu dulu. Oke, mungkin ini saya saya langsung mencoba untuk membuat fungsi ya, dan kalian silahkan mengikuti, diketik juga sama menggunakan, laptop kalian masing-masing. Jadi ini seperti biasa kita, mmm, menggunakan doctype itu ya, type HTML.
kemudian ada HTML, oke, setelah itu body, lalu kita akan coba kita juga misalkan ini adalah script functions ya. Nah, kemudian untuk header adalah jadi kita dua kemudian serata para adalah fungsi yang menampilkan misalkan hello world ya, fungsinya untuk menampilkan hello. Kita buat ID yang berbeda di scriptnya. Nah, di sini ketika kita akan membuat fungsi, kita deklarasikan fungsi ya, menggunakan function. Nah, ini untuk mendeklarasi bahwa ini adalah sebuah fungsi. Misalnya nama fungsinya di sini adalah misalkan say hello. Nah, ini nama fungsinya, lalu diikuti dengan tanda kurung. Di sini kita tuliskan code yang akan dieksekusi ketika kita memanggil fungsi say hello ini menggunakan return ya, return berarti hello world. Nah, ini fungsinya, ini fungsi sederhana dulu, hanya menampilkan hello world. Jadi di bawahnya, di luar dari fungsinya tersebut baru kita panggil ya. Misalkan adalah ini adalah suatu greeting, jadi menggunakan ini untuk create variabel, ini nama variabelnya di sini. Lalu kita panggil fungsinya ya. Jadi di sini harus konsisten dengan nama fungsi yang sudah kita buat. Karena ini kalau berkaitan dengan nama fungsi ataupun variabel, dia sensitif ya dengan apa namanya, huruf besar, huruf kecil, sebagainya. Jadi harus sama persis. Terus baru kita akan jadi
HTML kita panggil variable string adalah greeting. Benar ya, ini juga harus sama dengan nama yang kita buat di sini. Oke, kemudian sebentar. Saya akan coba buka ini ya. Nah, jadi sebenarnya kayaknya belum terlihat ya sih ya. Oh, oke. Jadi tadi kita sudah buat ini, lalu saya akan coba buka. Nah, akan muncul. Jadi dia akan menampilkan hello world ini ya. Ini. Kalau ini tadi paragrafnya, ini heading 1, heading 2, dan ini paragrafnya baru kita memunculkan hello world-nya menggunakan return. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya dan kita mencoba untuk say hello ini ya, menggunakan string ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan number, di mana nanti fungsinya ini memerlukan memasukkan suatu value, nilai, sehingga nanti yang dimunculkan langsung hasilnya. Return, mengapa menggunakan return di sini? Return-nya itu adalah untuk menampilkan, mengambil hasil dari si setelah dieksekusi blok kode yang ada di fungsinya. Maka kita menggunakan return ini. Oke, kemudian kita buat lagi misalkan untuk fungsi yang kedua, di sini ya, function. Misalkan yang kedua adalah perkalian. Perkalian. Nah, kita masukkan untuk parameternya. Parameter di sini nanti jadi kita masukkan nilainya sehingga bisa mengirim nilai tersebut ke dalam blok kode yang ada di dalam function. Misalkan di sini adalah A, B. Lalu apa yang akan dilakukan di dalam fungsinya ini? Perkalian. Karena di sini kita menggunakan A dan B, maka misalkan A dikali B. Oke. Nah, setelah itu baru di bawahnya kita klik variabel baru, misalkan adalah hasil perkalian, maka kita panggil nama fungsinya ini. Kita panggil fungsinya, nama fungsinya tadi adalah perkalian. Nah, karena di sini ada dalam kurung A, B, maka ini diperlukan nilai A, B-nya berapa. Ya.
berapa, misalkan bisa, 4,5 misalkan. Nah, nanti, ini akan mengirimkan nilai 4,5 ini, sehingga bisa nanti ditampilkan langsung hasil. Kemudian di bawahnya, oke, dokumen dot get .id, eee, filenya kita panggil, eh, kita misalkan tambahkan hasil adalah, variabelnya ini, hasil pertanian. Nah, ini ya, jadi ada hasil perkalian adalah 20 karena 4 kali 5 itu langsung menampilkan hasilnya. Ini supaya ada jedanya, kita kasih space. Oke, ini untuk suatu fungsi yang kita memerlukan parameter, angkanya. Kita masukkan angkanya ini yang diperlukan berapa, gitu. Nah, kemudian untuk penggunaan fungsi, jadi misalkan tadi kita kan perkalian ya, kita coba lagi misalkan menggunakan fungsi penjumlahan. Kita coba lagi ya, dimasukkan di sini, kita tambahkan fungsi penjumlahan. Misalkan penjumlahannya, untuk parameternya jangan sama, misalnya C, D. Nah, kita return di sini misalkan C plus D. Nah, di sini, kita buat variabel yang baru, misalkan, sum misalnya. Sum 1 adalah, oh bukan, sum 1 adalah kita memanggil fungsinya ini, penjumlahan dari misalkan C, D-nya kita ganti dengan suatu angka, yaitu misalkan 3,5. Nah, ini kan kita panggil sekali, dan fungsi itu juga bisa kita panggil berkali-kali. Jadi misalkan kita tambah lagi, let's sum 2, misalkan adalah penjumlahan dari 40 sorry, 40,50. Nah, setelah itu baru kita tampilkan di sini, yaitu dokumen, get element by ID, kita in HTML, lalu kita misalkan hasil penjualan adalah misalkan
kita tampilkan langsung ya, yang sum 1 dan sum 2. Sum 1 dan sum 2. Nih, sum 1, sum 2. Oke, kita akan coba ya. Hasil penjumlahan adalah 8 dan 90. Ya, tadi 35 sama 40, 50. Oke. Nah, ini untuk jika kita memanggil suatu fungsi berkali-kali, itu bisa ya. Jadi seperti ini, kemudian misalkan dengan, nah, kalau di suatu fungsi, misalkan kita di dalam fungsinya ada variabel, nah berarti nanti variabelnya itu akan bersifat lokal, hanya bisa di dalam fungsinya. Jadi kalau suatu variabel di dalam fungsi berarti hanya bisa diakses di dalam fungsinya. Jadi tidak bisa kita akses di luar fungsi. Kita gunakan misalnya variabel yang sama gitu, itu tidak akan bisa membaca variabel yang di titik layarnya adalah di dalam fungsi. Oke. Kita akan coba misalkan kita tambahkan untuk ID-nya ya di sini P ID D1. Nah, cek dulu. Kita akan tambahkan ini PID ini. Nah, kita akan masuk ke sini, mencoba untuk membuat variabel di luar functionnya. Misalkan di sini. Misalkan variabelnya adalah let ya teks ya, teksnya misalkan di luar ya, di luar fungsinya.
outside the side of the close car. Car name misalkan. Nah, kita akan, eee, munculkan ini di bawah sini ya, dokumen get element by ID game 2 okay, inner HTML, lalu di sini adalah, kita munculkan teksnya. Lalu kita tambah lagi untuk membuat, fungsinya PID D3. Fungsi baru misalkan kita letakkan di bawah ini, misalkan function. Nah, nama fungsinya misalnya, fungsi baru misalkan. Nah, baru kita masukkan, kita, tadi ini ya, belum ada variabel di dalam fungsi ya. Sekarang kita akan, menggunakan variabel di dalam fungsi, misalkan tadi adalah car name, ya misalkan sama car name itu, saya di ID dan juga, teks juga, let teks ya, sama misalkan. Teks, lalu sama dengan teksnya ini misalkan tadi outside, berarti di sini misalkan inside plus side of car name, nah car name-nya ini, apa gitu. Jadi kita blank ini ya, double question-nya blank di sini, kita tambahkan dengan car name dipanggil. Nah, yang tadi kan kita memanggilnya di luar fungsi ya, sekarang kita akan coba memanggilnya ini di dalam fungsinya. Get element by ID, kemudian tiga ya, inner HTML sama dengan tadi adalah teks. Oke. Nah, setelah itu baru di bawahnya ini kita panggil fungsi barunya. Misalkan di bawahnya langsung
karena di dalam fungsinya ini sudah ada untuk menampilkan, suatu string ini ya, maka ketika kita panggil fungsinya ini harusnya bisa langsung muncul. Karena kalau yang sebelumnya kan tidak ada untuk menampilkan, jadi di luarnya get elemen, nah get elemen baru dia memanggil si fungsinya itu. Nah ketika, eee, memanggil suatu fungsi hanya fungsinya saja di bawah sini misalkan, namanya tadi adalah fungsi baru ya. Fungsi baru kita menggunakan kurung buka, kurung tutup. Artinya kita memanggil fungsi baru. Oke. Oke, kita akan coba. Nah, di sini ya. Jadi ini membuktikan bahwa, variabel card_name ini hanya bisa diakses dalam fungsinya saja, tetapi untuk yang di luar ya, ini outside kan undefined. Kan di luarnya ini kan dia yang di sini ya, teks. Nah, teks yang di luarnya ini adalah tadi outside plus type of card_name. Type of-nya apa nih dari card_name? Nah, karena variabel dari card_name-nya ini ada di dalam fungsi baru, maka dia tidak, tidak menemukan variabel card_name. Jadi dia undefined. Nah, kalau yang di dalam fungsi ya inside fungsinya ini kan inside type of card_name dari card_name yang ada di sini, BYD. Nah, jadi di sini munculnya adalah string ya, karena kan tadi tulisnya BYD, terus kita tampilkan card_name-nya itu apa, card_name-nya yang di dalam fungsi itu adalah BYD. Oke. Nah, oke. Ini tadi untuk, melihat ya, jadi variabel yang ada di dalam fungsi adalah bersifat lokal, hanya di dalam fungsinya saja. Kemudian kita lanjutkan, yaitu, fungsi yang digunakan sebagai variabel. Jadi fungsinya ini, eee digunakan ini di suatu variabel. Misalkan adalah kita tambahkan lagi di sini, oke. Lalu kita buat variabel baru, ini fungsinya kita kumpulkan jadi satu aja di atas sini. Oke, terus kita buat variabel baru di bawah sini ya. Let, misalkan teks juga berarti ini jadi teks 1. Teksnya di sini adalah misalkan temperatur ya, temperatur saat ini adalah berapa, kemudian plus misalkan, plus, tuh misalkan nanti ini tergantung dari fungsinya. Kita ini aja kembali dulu ke function. Kita, definisikan dulu function-nya di sini, function
function. Nah, function-nya misalkan dari Fahrenheit ke Celsius ya, kita akan meng-convert dari Fahrenheit ke Celsius misalkan. Jadi kita namakan fungsinya itu adalah to Celsius. 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 Nah, di dalamnya misalkan degree dari Fahrenheit. Fahrenheit. Nah, ini apa yang akan dieksekusi di dalam fungsinya ini adalah kita masukkan rumusnya. Rumus untuk mengkonvert dari Fahrenheit ke Celsius. Karena kita ingin menampilkan hasilnya, berarti kita perlu return. Return rumusnya adalah 5/9 dikali dikali dengan derajat di Fahrenheit-nya dikurangi 32 ya, ada 32. Nah, nanti ketika kita masukkan derajat dalam Fahrenheit, maka yang dimunculkan langsung nilai yang dalam Celsius. Nah, setelah itu di bawahnya sini ya, baru kita mendeklarasikan suatu variabel. Nah, ini temperatur saat ini adalah misalkan kita panggil fungsi dari to Celsius-nya ini, to Celsius. Nah, berapa misalkan adalah 88 Fahrenheit. Kita mau tahu berapa 88 Fahrenheit dalam Celsius. Berapa Celsius. Oke. Nah, kemudian kita ingin tampilkan hasilnya yang untuk teks 1, maka kita bisa tuliskan di sini dokumen get element by ID, terakhir adalah D4 ya. D4. Nah, inner HTML sama dengan tadi adalah teks 1 ya. Teks 1 ya. Kita akan coba. Nah, ini ya, jadi temperatur saat ini adalah 31 Celsius dari 88. Ini tadi ya, jadi kita JavaScript function-nya itu suatu fungsinya sebagai suatu variabel. Kemudian karena ini ya tadi variabel ini masuk ke variabel ini teks 1 langsung dipanggil fungsinya. Oke. Nah, selanjutnya adalah bentar. Nah, kalau yang tadi say hello itu ya. Nah, say hello ini ketika kita panggil itu menggunakan
ada tanda kurungnya ini, ya. Jadi ini, menggunakan return sehingga akan me mengambil suatu nilai dari fungsi say hello-nya. Oke, tadi ini sudah, oke. Nah, ketika kita, memanggil fungsi di dalam fungsi, itu juga bisa. Kan tadi kan, memanggil fungsi di dalam variabel ya, memanggil fungsi di dalam variabel tadi adalah contohnya ini tadi yang untuk Celsius, sekarang bagaimana memanggil fungsi di dalam fungsinya. Misalnya kan tadi kita udah mendefinisikan ya, fungsi dari say hello-nya adalah akan menampilkan hello world. Nah, misalkan di bawahnya itu kita buat suatu fungsi yang akan memanggil fungsi say hello. Nah, deklarasikan suatu fungsi di sini, misalkan adalah show hello-nya. Show hello di sini berarti kita akan menampilkan dari, karena ini kan bisa langsung menampilkan ya, return hello world. Lalu kita panggil saja langsung di sini ditampilkan, maka perlu dokumen .get element by id, get element by id tadi demo 4 terakhir ya. Oh ya, kita buat demo yang baru dulu id-nya. PID demo 5 tadi di sini ya. Get element by id the inner html. Nah, di sini baru kita panggil fungsi dari say hello ini ya. Dan jangan lupa untuk memanggil fungsi say hello menggunakan tanda kurung. Oke. Nah, seperti ini fungsi say hello dipanggil di dalam fungsi show hello. Lalu di bawahnya bisa langsung kita panggil show hello. Nah, kita akan coba. Nah, di sini sudah muncul lagi ya hello world-nya. Ya, jadi itu ketika kita memanggil suatu fungsi, kalau di sini fungsi say hello di dalam fungsi show hello, dan kita bisa langsung memanggil show hello itu di bawahnya. Oke, kemudian nah kemudian waktu kemarin kita juga sudah mencoba ketika kita mengklik suatu button itu akan muncul sesuatu gitu ya. Kita akan coba menggunakan button ya. Nah, untuk buttonnya sendiri kita di sini berarti di luar script ya. Misalkan ini ada button, kita akan munculkan button. Ketika kita klik, maka nanti akan muncul misalnya hello world-nya tadi.
Berarti button on click. Nah, on click itu apa yang akan dilakukan ketika kita mengklik button tersebut. Nah, yang akan dilakukan adalah tadi karena kita sudah membuat fungsi show hello-nya tadi ya, mana? Nah, ini show hello, maka kita bisa gunakan show hello-nya itu. Sini show hello, jangan lupa tanda kurungnya di sini, kemudian ada tulisannya misalkan adalah klik nih. Nah, ini kemudian kita masuk, tambahkan ID-nya di ID demo 6. Nah, setelah itu tadi karena show hello udah, show hello-nya juga sudah. Show hello. Oh, show hello-nya bisa menggunakan demo 5. Enggak usah ini. Oke. Nah, kita akan coba lihat hasilnya. Ini ya. Oh, on click buttonnya sudah, lalu ini demo 5 ya, nanti masuk. Kayaknya karena di sini ada show hello juga, jadi kita perlu tambahkan lagi. Bentar. Kalau enggak kita akan hapus show hello sini ya, yang ini. Show hello tadi mana show? Oke. Nah, nah ini ya, karena tadi bingung dengan yang show hello. Silakan lagi, klik ini. Nah, ini muncul hello world. Jadi kita memanggil suatu fungsi saat si buttonnya kita klik, klik. Jadi akan memunculkan tulisan string hello world. Oke, kemudian oke. Nah, itu tadi di button ya, memanggil suatu fungsi.
Oke, eh, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita akan coba membuat fungsi menggunakan satu parameter. Tadi kita sudah menggunakan dua parameter, tapi parameternya berupa number ya. Nah, sekarang em, kita akan coba untuk menggunakan parameter string. Ya, cek. Oke, kita lanjut. Em, Tadi apa? Menggunakan parameter string. Jadi memanggil suatu fungsi, kemudian mengirim parameternya itu berupa string. Misalkan di sini eh, kita tambahkan lagi, berarti untuk ID-nya demo 6. Nah, ini sudah. Kemudian kita eh, tadi say hello. Kita buat fungsi baru di sini. Deklarasikan dulu fungsinya, misalkan eh, say tadi say hello name-nya, say name. Nah, di sini yang akan kita masukkan parameternya adalah name. Name-nya, nama nanti kita ya berupa string. Maka yang akan dieksekusi oleh fungsi sayname ini, kita akan mengambil di apa kita menggunakan return ya karena ingin ada suatu nilai yang diambil ditarik dari suatu fungsi ini, fungsi sayname-nya ini. Berarti kita gunakan return, misalkan adalah hello di sini baru ini ya apa sih pa- parameternya name. Nah, setelah itu baru kita treat variabel di sini oleh misalnya teks berapa tadi teks 2 berarti teks 2 adalah kita panggil fungsinya ini. Fungsinya tadi sorry ini nggak boleh ada space. Fungsinya tadi adalah say name. Nah, baru di sini kita ingin memunculkan nama. Nah, kita masukkan parameter berupa stringnya itu di sini. Misalkan eh, pemrograman web, misal. Oke. Setelah itu baru kita munculkan teks 2-nya. Ke sini ya. Dokumen.get element by ID. Kemudian kita gunakan demo 6 ya. Benar, demo 6. Lalu inner HTML yang dipanggil adalah teks 2 berarti. Nah, jadi nanti yang diharapkan berarti akan muncul say name mana tadi? Hello, name yang dimasukkan adalah pemrograman web. Kita akan coba. Nah, ini di bawah ya. Hello, pemrograman web. Oke. Kemudian
bagaimana jika menggunakan dua parameter string? Sama saja ya. Jadi nanti, eee, ditambahkan saja misalkan di sini kita tambahkan ID-nya, ini ID demo 7, kemudian misalnya tambah fungsi, function ya, function, eee, full name misalnya, full name, function full name, sorry. Ini di dalamnya ada parameternya itu berarti kalau full name kita gunakan aja first name sama last name misalnya ya parameternya di sini. Jadi kita masukkan first name, koma, last name. Nah, apa yang akan dieksekusi di sini sama ya tadi, jadi kita akan memunculkan string yang ada di dalam fungsi ini, jadi harus menggunakan return. Tadi karena menggunakan first name, maka kita tuliskan di sini adalah first name ya, plus ini spasi, plus last name. Nah, ini untuk fungsi full name ya. Setelah itu baru kita bisa gunakan, kita bisa panggil fungsinya ini dalam variabel ya, misalkan adalah let tadi namanya teks 3 misalkan. Teks 3 adalah namanya tadi full name. Nah, kita masukkan nama kita misalkan ya. Nama kita jangan lupa menggunakan double quote karena ini string. Misalkan ini nama masing-masing ya, misalnya Novela. Nah, setelah itu baru kita tampilkan di sini, yaitu menggunakan dokumen.get element by ID, sorry tadi 7. Di sini adalah demo 7, kemudian inner HTML, kita tampilkan untuk teks 3-nya. Teks 3 itu berarti langsung namanya ya, Novera Istiqomah. Jadi misalkan di sini mau ditambahkan dulu misalnya, misalkan nama saya adalah ini, plus, baru plus ini, teks 3. Nah, bisa aja misalnya mau tambahin titik, juga bisa. Titik. Oke. Nah, di sini sudah, baru kita kembali misalkan, nah di sini ya, sudah muncul. Nama saya adalah Oke, ini untuk 2 parameter berupa string parameter. Kemudian nah, kemudian gini, misalkan kan tadi kita kalau yang ini contoh ya. Ini contohnya misalkan di fungsi C, D atau fungsi perkalian A, B. Nah, kita kan harus memasukkan nilai dari A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, pengennya tuh nanti misalkan ada nilai default-nya. Nilai default-nya apa. Nah, jadi ketika kita tidak memasukkan
nilai dari salah satu ini berarti dia akan menggunakan nilai default-nya, ya. Kita akan coba misalkan kita buat lagi untuk ID-nya D8, lalu kita buat fungsi baru ya di bawah. Oke. Nah, kita buat fungsinya yang di bawah sini misalkan adalah fungsi dari misalnya kita tulis saja ya fungsi satu ini tadi udah A, B, C, D ya, kita menggunakan X, Y misalnya X, Y yang tadi kan seperti ini ya. Nah, kita ingin memasukkan nilai default-nya. Ketika kita tidak memasukkan nilai tersebut, akan menggunakan nilai default. Contohnya, misalkan nilai default dari X-nya ini adalah sama dengan 5, kemudian nilai default Y-nya ini adalah 10. Nah, lalu kita tuliskan misalkan ini kan penjumlahan, misalkan X plus Y. 5 sama 10 ya default-nya. Kemudian kita akan menampilkan fungsi satu ini di bawah. Maka dokumen get element by ID tadi adalah misal tadi adalah demo 8 ya. Jadi demo 8 inner HTML. Nah, tadi nama fungsinya kan kita fungsi satu. Fungsi satu. Nah, fungsi satunya ini kalau tidak ada apa-apanya, nah nanti dia akan menggunakan nilai default. Nah, ini ya. Tadi kan nilainya X-nya defaultnya 5, Y-nya defaultnya 10. Dan karena ketika kita memanggil fungsi dari fungsi satunya ini tidak dimasukkan nilainya, nilai dari parameternya, maka dia menggunakan nilai default. Nilai defaultnya tadi 5 dan 10. Nah, bagaimana jika kita hanya menampilkan satu saja? Tadi 5 sama 10. Misalkan 20. Enggak, 20 saja. Ini berarti hanya X-nya saja yang diganti. Ya. Jadi X-nya saja yang diganti. X-nya itu kan adalah tadi kan 30 ya. Jadi X-nya itu kita ganti 20 di sini. Y-nya adalah 10. Kita gunakan 10. Oke. Terus misalkan ini X, 20. Kalau misalnya mau Y-nya berarti Y yang ini yang bisa kita hapus di sini. Kita coba ya. Berarti harus 2.
Sangat ya. Misalkan saya adalah 10. Misalkan di sini, terus nah ini tidak muncul karena ini bingung dia ini. Kemudian kalau kita ganti misalkan I-nya yang default-nya 10 dan kita masukkan 20 di sini, harusnya 30 harusnya. Nah, ya, 30 ya. Nah, di sini untuk menggunakan nilai default-nya, ya, menggunakan nilai default. Namun bisa juga bisa kita masukkan nilainya 50 ya, 20,50 di sini. Jadi dia akan masukkan nilai yang dimasukkan. Jadi 70 ya. Oke, kemudian nah oke. Selanjutnya argumen ya. Menggunakan argumen argumen objek. Nah, untuk argumen objek ini biasanya jika menggunakan array di dalamnya. Ada array-nya. Jadi kalau di fungsi JavaScript ini dia memiliki objek bawaan yang disebut dengan objek argumen, di mana nanti isinya array ya, ada array-nya di dalamnya. Nanti akan mengeksekusi nilai-nilai yang ada di dalam array. Misalkan jadi misalnya ada untuk mencari nilai tertinggi misalnya. Mencari nilai tertinggi, nah itu akan memudahkan ketika cari nilai tertinggi, nilai tertinggi dari di dalam array tersebut yang akan dieksekusi di dalam fungsinya itu. Mungkin kita akan coba ini satu lagi ya, tentang argumen objek. Kita
untuk ID-nya di atas ya. Ini PID D sambil oke. Kemudian kita buat fungsi baru, misalkan di bawah ya, function misalnya. Function nah, oke. Nah, kita buat fungsi baru yaitu misalkan adalah tadi ya mencari nilai tertinggi, yaitu mencari nilai tertinggi max ya, menggunakan max. Kalau minimum berarti min. Misalkan adalah find max di sini. Apa yang akan dilakukan di fungsi ini? Jika kita buat variabel baru di dalam fungsi find max-nya ini, berarti misalkan nilai max-nya adalah ini, infinity. Oke. Nah, lalu kita menggunakan for loop for, misalkan ada i dari 0 sampai pada i kurang dari jumlah array ya, jumlah array yang ada di variabelnya nanti kita masukkan itu. Jadi kurang dari argumennya, panjang dari argumennya. Kemudian jangan lupa increment jika nilai argumen saat indeks i lebih dari max-nya, maka max-nya adalah si argumennya. Indeksnya. Nah, berarti setelah kita buat, ini kan untuk mencari nilai max, nilai maksimum dari suatu array yang nanti kita inputkan. Maka dari 0 sampai panjang dari argumennya tersebut. Kemudian jika nanti argumennya itu lebih dari max ya, nah itu nanti akan terus mencari hingga mendapatkan nilai maksimumnya. Lalu baru dia akan setelah ketemu nilai maksimumnya akan return ya. Ini akan mencari nilai maksimum. Setelah menemukan nilai maksimumnya baru kita tarik nilai maksimum tersebut sehingga kita bisa mengambil nilai max-nya itu. Return max-nya. Oke. Nah, setelah itu baru kita tampilkan di sini ya, menggunakan tadi adalah demo 9 dokumen
element by ID demo 9.inner HTML. Nah, itu tadi nama fungsinya adalah FindMax ya. FindMax dari, nah kita masukkan misalnya dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke. Setelah itu baru kita, nah ini ya hasilnya ya. Jadi argumen tadi sesuai dengan panjang dari nilai yang kita masukkan di dalam sini, kan berupa array. Kita berarti lebih dari 1 ya, kalau array itu lebih dari 1 elemen yang ada di dalam array itu. Oke. Nah, saya rasa ini untuk materi kita hari ini ya, mengenai fungsi, pembuatan fungsi yang dari awal tadi. Ada fungsi itu ingat bisa dieksekusi ketika kita memanggil fungsinya tersebut, dan di dalam fungsi ada parameter yang kita bisa inputkan nilainya sehingga bisa nanti sesuai dengan parameter yang kita masukkan. Kemudian jika kita meng-create suatu variabel di dalam fungsi, berarti variabelnya itu adalah variabel lokal, tidak bisa diakses di luar fungsinya. Terus tadi bagaimana kita memanggil suatu fungsi di variabel dan memanggil suatu fungsi di dalam fungsi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya akan lagi untuk apa sih namanya? Lisensinya.